Halo guys, kembali lagi di Ninda di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Seoul. Melanjutkan di episode 23 dan 24 kemarin. Kali ini kita akan lanjutkan di episode 25 dan 26 ya. Melanjutkan scene di mana si Mamang mencekik si Pak Supir sambil menanyakan di mana anak-anak cewek yang ikut bersamanya. Kemudian si supir balik marah. Bodoh, kenapa menanyakannya padaku? Mereka semua turun dari bis karena keinginan mereka sendiri. Mendengar itu, si Mamang menjadi syok dan tak percaya. Balik ke barudak Yunwo. Si Yunwo bertanya pada Dehan, kenapa dia meninggalkan aku dari kereta gantung, ha? Bangke. Sebelum menjawab itu, datang Kang Min dan Soyun, yang terkejut melihat Yunwo yang bisa selamat. Kemudian Soyun meminta maaf karena meninggalkan Yunwo. Dia juga takut dan panik. Tapi Yunwo bilang, gak usah minta maaf, itu menjijikan. Anjay, sambil memasang wajah sinis. Lalu Yunwo kembali bicara soal Jubyong. Gara-gara kalian tinggalkan, si Jubyong jadi korban. Pokoknya si Yunwo menyalahkan mereka lah yang ninggalin Yunwo. Kalau Yunwo masih bisa lah kalau ditinggalkan karena dia kan ngilang sendiri ya kan. Tapi ini si Jubyong kok bisa-bisanya masih bareng-bareng kok ditinggalin gitu. Dehan dan yang lainnya tak sempat menjawab omongan Yunwo. Datang para petugas yang bilang, orang yang baru datang ke pengungsian silakan menuliskan nama dan alamatnya. Dan mereka bertiga pun diarahkan menuju suatu ruangan. Lalu Dehan bilang ke Yunwo sambil berjalan, "Hei Yunwo, kau percaya pada orang yang mengkhianati temannya? Kau tahu tidak, Jubyong berusaha meninggalkanmu." Flashback pas di gedung kereta gantung, di mana si Yunwo sedang memancing monster ke lantai atas dan keadaan di bawah sedang sangat bingung. Lalu muncul si Jubyong yang punya ide buat lari lewat memecahkan kaca saja dan meninggalkan Yunwo. Anjir boy. Jadi selama ini yang punya ide ninggalin Yunwo adalah si Jubyong. Mendengar kenyataan itu, si Yunwo gak percaya tuh dan berteriak, "Bohong anjing!" Si Yunwo hendak akan menyerang si Dehan. Untungnya ditahan sama para petugas. Si Yunwo marah-marah, pokoknya bilang kata-kata kasar lah ke Dehan. Kita beralih ke tenda biru, di mana pengungsi baru harus menuliskan data-data mereka. Di sana, Kang Min, Soyun, dan Dehan sepertinya tampak menyesal karena meninggalkan Jubyong. Dan si Soyun menangis. Lalu kembali ke waktu itu, mereka berhasil memecahkan kaca jendela lalu melompat satu persatu ke bawah. Untungnya, gak terlalu jauh ya kan, jadi mereka gak kenapa-napa. Lalu ketika giliran si Jubyong untuk melompat, dia tampak takut, apalagi saat melihat monster yang hendak naik ke atas. Lalu Dehan menyuruh Jubyong agar cepat-cepat keluar, tapi si Jubyong tak kunjung turun. Si Dehan terpaksa menyingkirkan Jubyong karena lama. Kalau nggak cepet kan monsternya keburu naik guys. Sebelum turun, si Dehan bilang ke Jubyong, "Kamu yang payah, begini masih punya teman. Kasihan Yunwo. Mau ikut atau enggak, itu terserah kamu." Si Jubyong tak terima dan selanjutnya dia tak ikut karena dibicarakan tak enak oleh Dehan. Kembali saat ini di tenda biru. Si Dehan tiba-tiba bilang ke Kang Min dan Soyun, "Sudahlah, itu adalah masa lalu." Kemudian Dehan pun menanyakan ke petugas buat nyari nama temannya. Mungkin aja Hongmi sudah ada di sini ya kan. Lalu muncul si Mamang dan si Pak Supir. Melihat Pak Supir bus itu, Dehan tampak dendam dan si supir pun menjelaskan keadaannya. Tapi si Soyun gak percaya. Dia hanya percaya bahwa Pak Supir ini telah menurunkan Hongmi dan yang lainnya karena bapak ini setan, bukan manusia. Si supir menyangkalnya. "Aku sudah berusaha melarang mereka buat jangan turun, tapi mereka mengancamku dengan palu darurat." Lalu si supir melihat ke arah Dehan yang sepertinya akan ngamuk guys. Tapi untungnya Dehan gak ngamuk. Dia cuma nanya, "Mereka turun di mana pak?" Lalu adegan pun beralih ke aula utama di pengungsian. Kita kembali pada kelompok Yunwo. Si Jihoon membanggakan diri karena berani ngomong kasar ke barudak Dehan. Karena Jihoon membela Yunwo, si Yunwo malah murung. Ya jelaslah murung, karena mengetahui kenyataan kalau si Jubyong berniat meninggalkan dia, tapi itu belum bukti ya. Lalu datang si Isul, yang basa-basi, "Tempat pinggir Yunwo kosong kan?" Lalu Yunwo gak jawab. Si Isul pun langsung duduk saja di pinggir Yunwo. Kemudian Isul menanyakan keadaan Yunwo, dan Isul kembali ngomong, "Makanya jangan asal percaya pada orang lain, termasuk teman. Orang-orang akan berubah sikap langsung tergantung kondisinya. Makanya aku gak percaya orang lain." Kemudian Yunwo membahas kejadian di kereta gantung, di mana ada orang yang meminta tolong, tapi Yunwo malah mengunci pintunya. Dan Yunwo gak bisa melupakan kejadian itu. "Terus kunaon," kata Isul. "Jika hal itu terjadi lagi, aku harus bagaimana? Dan kalau situasinya membahayakan kita semua, apa aku juga harus kabur dan meninggalkan teman? Apa kamu percaya pada aku, Isul?"
Anjay si Yunwo coy. Isul bilang, mau percaya gimana? Kamu juga merahasiakan sesuatu darinya. Kemudian Yunwo akan membicarakan soal rahasia itu. Maksudnya di tangannya Thea ya. Kalau Yunwo mau bicara soal keadaan dia itu, apakah Isul akan percaya? Si Isul malah bingung ya kan. Dia cuma haheho aja. Terus Yunwo malah membahas kalau dia sangat kesepian di study tour ini. Apalagi teman satu-satunya si Jubyong telah mati. Lalu si Isul malah merinding mendengar itu ya kan. Lalu lekas pergi ke tempat lain. Si Yunwo mencegah Isul agar tidak pergi. Jangan pergi kata Yunwo. Lalu Yunwo bilang ke Isul, jangan pergi karena ini demi keselamatanmu. Karena tempat ini sudah tidak aman lagi. Ternyata orang-orang yang baru masuk tadi, lebih dari separuh dari mereka sudah terinfeksi guys. Mendengar itu Isul tak percaya ya kan. Lanjut episode 26. Ya ternyata di tenda biru beberapa dari mereka sudah memiliki gejala guys dengan batuk-batuk. Kita beralih ke kelompok Dehan. Mereka sedang berada di lantai 2 dan beberes mau tidur dan istirahat. Si Kang Min curhat, seharusnya kita senang-senang sekarang di study tour. Tapi malah seperti ini. Lalu si Mamang tanya ke Kang Min, apa Dehan emang keras kepala ya? Ternyata si Dehan berniat pergi nyelamatin Hongmi guys. Lalu Kang Min kembali bilang, tenang aja Mang, kan dia nggak bisa keluar malam-malam karena penjagaannya ketat. Oh gitu ya, kata Mamang. Lalu si Mamang tanya, oh iya, kalian sudah bertemu dengan teman sekelas kalian kan tadi? Lalu Kang Min bilang, gak usah dipikirin Mang, karena kita sedang bertengkar. Si Mamang pun bilang, seharusnya di situasi saat ini kalian harus bersatu, bukannya malah bertengkar. Lalu si Soyun berjalan sendiri ke ruang sepi dan merenungkan omongannya si Yunwo. Soal dia jangan minta maaf, itu menjijikan, kata si Yunwo. Anjir, si Soyun nangis guys. Lalu ada 2 orang berjalan dari belakang yang sedang membicarakan soal dia dihianati, ditinggal temannya karena tidak dibukakan pintu. Terus yang satunya lagi bilang, ya ambil saja pelajaran hidup, sifat manusia muncul dalam keadaan darurat. Obrolannya teh kayak nyinggung si Soyun gak sih? Lalu Soyun pun berjalan hendak kembali ke lantai 2 dan bergumam, waktu itu aku juga terlalu takut. Mungkin takut ditinggalin juga ya kan, karena teman-temannya buru-buru kabur. Tuh waktu di kereta gantung. Lalu di atas tangga ada Dehan yang menanyakan kenapa kamu di sini sendirian. Adegan berganti ke Kang Min yang sedang scroll-scroll sosmed. Tiba-tiba ada notif dari channelnya Hongmi yang pas dilihat. Ternyata video terbarunya sudah 2 jam lalu. Kang Min tidak menyangka si Hongmi sempat upload video terbaru. Sesaat kemudian si Kang Min mencium bau menyengat, ternyata ada bapak-bapak gembel yang ikutan nonton HP si Kang Min. Si Kang Min kaget dan langsung menyenteri si bapak. Si bapak marah dan meminta mematikan ponselnya itu. Dan si gembel ini bilang, kalian sedang apa di wilayah kami? Jadi lantai 2 sudah dikuasai oleh para gembel guys. Bisa gitu ya. Balik ke Soyun dan Dehan yang sedang mengobrol tentang apakah Dehan merasa bersalah telah meninggalkan teman-teman saat di kereta gantung. Si Soyun merasa dia salah karena melihat Yunwo di kereta gantung dan meninggalkannya. Lalu Dehan menjawabnya seperti ini. Soyun, kamu terlalu serius menanggapinya. Kau tahu apakah Yunwo meminta untuk kita tunggu? Apa dia meminta kita untuk kembali? Atau karena dicela oleh teman-teman lain? Karena mereka mencela kita, jadi itu semua salah kita gitu? Kamu pikir ada orang yang mau menunggu Yunwo di situasi saat itu? Bukan seperti itu maksudku, kata Soyun. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari aula para pengungsi. Salah satu pasangan di sana, tepatnya si wanita ternyata sudah terinfeksi guys. Dia mulai batuk-batuk lalu muncul sel-sel dari tangannya dan wajahnya. Si wanita mencoba meminta tolong pada pacarnya, tapi si pacar takut dan para petugas medis pun mencoba membantu. Tapi saat menyentari si wanita, mereka semua kabur karena bukan job desk-nya ya kan. Semua orang pun kabur berlarian kemana-mana, ada beberapa orang juga yang jatuh. Lalu ada orang yang baru bangun dan memakai kacamata, lalu menyentari orang yang datang kepadanya. Tetapi orang itu sudah jadi monster. Kembali pada Soyun dan Dehan, mereka berhasil berkumpul kembali dengan Kang Min dan si Mamang. Dan bingung mau kabur kemana, karena monster ada di mana-mana. Lalu di tangga lantai 1 ada warga selamat, hendak kabur ke lantai 2. Orang-orang yang hendak kabur itu malah mengunci pintu karena lebih takut sama gembel. Bapak-bapak gembel itu pun menendang-nendang pintunya yang dikunci itu. Dehan menyuruh teman-temannya buat cari pintu lain, tapi di seberang lantai 2 yang lainnya, Soyun melihat kelompok Yunwo yang sedang kabur mengarah ke pintu yang sama dengan mereka. Yunwo melihat sinis pada Soyun. Si Soyun terlihat bersalah ya kan? Dan episode kali ini pun sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye.